Tragedi Stadion Kanjuruhan masih menjalani proses investigasi. Sejumlah sanksi disiplin pun telah diberikan kepada sejumlah anggota kepolisian. Sekarang kita akan pantau perkembangan penanganan untuk menyelesaikan tragedi Kanjuruhan bersama koresponden CNN Indonesia Miftah Farid. Farid, selamat siang. Kita lihat tadi bagaimana Presiden meminta audit stadion dilakukan dengan segera. Selain arahan itu, apa saja arahan Presiden disampaikan di Malang? Elvira, apa yang diucapkan oleh Presiden Joko Widodo tadi soal audit, ini meskipun terlambat, tapi menjadi hal yang menarik karena kompetisi di Indonesia sudah berjalan sekian lama, baru kemudian sekarang kita berbicara soal bagaimana mengaudit stadion yang berkaitan dengan aspek keamanan. Padahal sejumlah pihak, sejumlah peneliti, pengamat yang ada di Indonesia sudah lama sekali mengingatkan soal aspek keamanan dan mitigasi yang ada di stadion terkait yang digunakan di kompetisi yang ada di Indonesia. Dan kemudian kita harus menunggu sampai ratusan orang meninggal, baru kita berbicara soal bagaimana mengaudit stadion apakah aman atau tidak. Nah, Elvira, tadi Joko Widodo sudah menyebutkan akan melakukan audit di semua level kompetisi. Artinya ini menjadi tantangan bagi PSSI dan operator liga. Apakah siap sebenarnya memutar kompetisi dengan stadion seperti ini yang kemudian merenggut banyak korban. Dan tadi Joko Widodo sempat mengatakan bahwa dari pantauannya, dari sisi atau aspek lapangan, Presiden mengatakan bahwa salah satu penyebab dari kematian ini adalah kepanikan dan kemudian ditutupnya pintu tribun. Dan visual yang Anda lihat adalah tribun 13 yang menjadi titik di mana banyak sekali korban berjatuhan. Disinilah banyak sekali korban yang meregang nyawa, yang meninggal, yang membuat proses penyelamatan menjadi begitu terlambat, begitu sulit dilakukan karena pintu ditutup. Kemudian sejumlah Aremania yang berada di luar sudah berusaha untuk membuka bahkan menjebol tembok yang seperti yang visual yang Anda lihat. Tembok ini sebenarnya sudah berusaha dijebol oleh sejumlah Aremania yang berada di luar. Tujuannya adalah menarik sebisa mungkin Aremania yang terjebak di lorong gate 13 ini sehingga mereka bisa diselamatkan. Namun dari kesaksian seorang Aremania bernama Eko Prianto yang kebetulan melakukan aksi penyelamatan, dia tidak bisa cukup banyak menyelamatkan Aremania yang berada di dalam yang terjebak di gate 13 ini karena tidak ada bantuan sama sekali dari pihak Panpel, pihak keamanan untuk membantu mereka membuka gerbang ini dan juga menjebol tembok. Dan bahkan ketika tembok sudah terbuka ternyata ada besi palang yang kemudian membuat juga dia kesulitan untuk menarik korban. Sampai sore ini, setelah sekitar 15 menit yang lalu Joko Widodo datang ke stadion, gate ini banyak sekali dikunjungi oleh Aremania yang terus datang dan berduka, berdoa, membacakan Yasin, tabur bunga, dan juga mereka mendoakan korban di titik inilah. Korban terbanyak, Elvira. Suasananya cukup haru, Elvira, cukup emosional. Ada banyak sekali warga Malang, ada banyak sekali Aremania yang datang kemari untuk berdoa, di antara mereka mungkin yang selamat dari tragedi 1 Oktober malam itu, Elvira. Tentu, Elvira, pemandangan ini bukan hal yang mudah saya lewati karena sejak Senin saya datang ke kamar mayat. Sampai hari ini saya harus terus mendengar berbagai kesaksian. Berada di lapangan, bertemu dengan korban, banyak kemudian kesaksian yang disampaikan gitu ya. Sampai hari ini kita juga melihat bagaimana duka mendalam dirasakan oleh masyarakat. Tidak hanya para supporter, mungkin masyarakat biasa yang datang hari ini. Saya yakin mungkin di belakang Anda banyak masyarakat yang datang untuk menunjukkan simpati karena sekali lagi ini adalah tragedi yang luar biasa. Tidak hanya bagi dunia sepak bola, dunia olahraga, tapi bagi Indonesia.
lebih dari 100 nyawa melayang begitu saja sia-sia. Tapi Farid, kita masih menunggu hasil investigasi. Harus ada yang bertanggung jawab. Ya. Sampai Elvira, saat ini belum ada tersangka. Apakah ada perkembangan terkait hal ini, Farid? Ya Elvira, ini yang kemudian disayangkan oleh para Aremania. Saya sudah bertemu dengan sejumlah dedengkot Aremania, termasuk juga Yuli Sumpil, ada Saiful, ada Dadang yang menyebutkan mereka sangat kecewa terhadap lambatnya negara memproses kasus ini. Padahal banyak sekali narasumber, banyak sekali narasumber kunci, banyak sekali saksi yang bisa ditanya. Baik itu dari sisi manajemen, baik itu dari sisi panpel, bahkan dari sisi korban, termasuk para supporter. Mereka berharap paling tidak seminggu harus ada tersangka yang bertanggung jawab terhadap kasus ini. Namun tadi Jokowi mengatakan bahwa Jokowi memberikan waktu 1 bulan bagi tim mencari fakta untuk menentukan siapa yang bertanggung jawab. Bagi Aremania ini sangat lama 1 bulan karena banyak sekali korban yang berjatuhan. Tidak sulit bagi polisi, tidak sulit bagi negara untuk melakukan penyelidikan terkait kasus ini. Dan saya juga berpikir bahwa dari hari Senin sampai hari ini saya bertemu dengan banyak keluarga, bertemu dengan banyak korban yang selamat, bertemu dengan siapa saja yang di Malang, dan dengan gamblang mereka menyebutkan apa yang terjadi pada malam 1 Oktober. Artinya sekali lagi tidak sulit untuk menemukan siapa tersangkanya. Polisi selalu mengatakan bahwa sesuai SOP, sesuai SOP, sesuai SOP. Dan yang menjadi masalah adalah kemarin kemudian polisi sudah menyimpulkan bahwa ada 28 polisi yang melanggar etik. Artinya ini sudah memberikan klarifikasi bahwa polisi tidak bekerja sesuai SOP ketika dalam penyelidikan ada 28 polisi yang diduga melanggar etik. Dan salah satunya yang dicopot dari proses ini adalah Kapolres Malang, Firly Hidayat. Baik, ditargetkan 1 bulan, tapi kita berharap bahwa prosesnya bisa berjalan. Tidak hanya berusaha menenangkan mereka, tapi ada aksi konkret yang dilakukan oleh negara, termasuk juga siapa yang bertanggung jawab terhadap masalah ini. Baik, kita kawal bersama. Kita menunggu bagaimana hasil konkret, hasil investigasi. Miftah Farid langsung dari Malang, Jawa Timur. Terima kasih sementara update Anda langsung dari lokasi.